adat ada, yang diminta oleh ICMM itu juga perhatian ekstra penting ke mereka. Jadi bukannya mengabaikan kelompok masyarakat lokal, karena masyarakat lokal itu sudah biasa dilihat, yang kemudian 3 di antara kelompok-kelompok rentan di masyarakat lokal itu perlu dilihat, anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, tetapi begitu ada masyarakat adat, perhatian khusus juga perlu diberikan ke mereka. Kayak gitu jawabannya. Makasih Pak. Clear. Baik, ini ada yang raise hand. Bapak Dadang, boleh silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Jalal atas presentasinya, menarik dan impresif sekali. Literaturnya banyak sekali. Mohon Makasih nanti Pak Dadang. bisa sharing ini. Kebetulan kita nggak ketemu di Proyek Tangguh ya, tapi ya kita tahu situasinya memang di sana boleh saya katakan cukup mewah dalam konteks studi bisa diakomodasi lah gitu. Ya. Masuk ke human right ini tadi, ini salah satu kemewahan buat beberapa company yang tidak semuanya bisa melakukan ini. Jadi ini lebih kepada komentar sebetulnya. Jadi banyak step-step, apakah itu kita bicara indigenous people, masyarakat adat, ataupun kemudian human right dan sebagainya, itu dalam tanda kutip cukup berat untuk dilakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan gitu ya, atau dalam sekian tahun gitu ya. Jadi tapi ini saya pikir tidak bisa tidak ya, ke depan akan terus berkembang dan memang menjadi kebutuhan semua stakeholder lah. Oke, itu komentar saja. Artinya apa, kita masih tetap harus bekerja keras lah untuk terus melaksanakan ini begitu. Ada satu hal yang bisa saya ingin tanyakan sebetulnya di Silahkan. di halaman 15 dari presentasinya Mas Jalal ini. Saya lihat di situ ada 2 hal, leverage dan remedy gitu ya. Paham tentang remedy sih. Saya ingin explore lebih jauh sebetulnya. Yang dimaksud leverage di situ tuh apa ya konteksnya? Saya kok agak kurang cepat menangkapnya. Terima kasih Mas Jalal. Yuk. Kalau yang remedy itu apa yang harus dilakukan oleh perusahaan kayak gitu, kalau ada ada terbukti ada pelanggarannya ya kayak gitu. Leverage itu adalah hal-hal apa yang bisa dipakai oleh perusahaan itu untuk memperbaiki situasinya, dan kebanyakan itu bukan sendirian, karena leverage-nya perusahaan kan macam-macam ya. Tadi dibagi 2 ya kayak gitu, yang di bagian bawah, yang finansial dan yang beyond finansial. Jadi bisa kita bisa kan sebagai perusahaan, kalau misalnya ada pemasok kita yang nakal terhadap udah dikasih tahu standar HAM-nya harusnya dihormati tapi kemudian ngaco, ya kita bisa ngomong itu, nih saya nggak pengen nih ini terjadi terus. Kalau kamu nggak perbaiki dalam 3 bulan kayak gitu, kita nggak bisa bisnis. Nah, itu leverage finansial gitu misalnya. Dan leverage itu kadang-kadang nggak atau seringnya malah gitu, itu itu tidak sendirian perusahaannya. Perusahaan bisa dengan rame-rame misalnya bikin standar untuk penghormatan HAM itu di dalam seluruh industri. Saya bayangin misalnya kalau IMA ya di Indonesia itu mau bikin standar standar pengelolaan HAM kayak gitu, standar penghormatan HAM buat industri pertambangan, yang dipakai semua, yaitu salah satu leverage tuh. Kalau kemudian beberapa perusahaan itu bilang kepada pemerintah untuk ningkatin regulasi kayak gitu ya, tolong regulasinya diperbaiki dong supaya level playing field di bidang HAM ini bisa lebih baik gitu di Indonesia. Itu juga leverage gitu, karena rame-rame dipergunakan dan bicara kepada pemerintah gitu. Nah, itu saya kira bedanya ya. Remedy itu apa yang harus langsung dilakukan, tapi kalau leverage itu pakai macam-macam hal yang perusahaan punya, termasuk dengan jejaring kayak gitu untuk memperbaiki situasi. Oke, clear. Terima kasih Mas Jalal. Terima kasih sekali. Terima kasih Mas Dadang. Ya, baik. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan?
Masih ada 15-an menit. Ya, masih ada 15 menit lagi. Kalau ada yang belum jelas atau ingin di make sure. Selamat pagi. Ya, pagi Ibu Golrida, silakan. Oke, selamat pagi Pak Jama, Pak Jalal. Pagi Ibu. Saya ingin, saya memiliki sebuah concern juga sih Pak. Ini kasus yang lama sih ya. Jadi gimana isu HAM itu dalam bisnis itu juga dipolitisasi. Betul. Nah, Ya. itu yang paling menyedihkan gitu. Jadi sementara perusahaan itu seperti tadi penjelasan Bapak terekspos terhadap isu HAM. Oke lah, kalau mining memang jelas ya Pak, sangat terekspos ya. Jangankan mining, semacam kayak itu yang dulu kasus Sinarmas ya, di mana mereka karena Greenpeace. Jadi Greenpeace nggak melawan mereka, Greenpeace melawan Nestle. Nestle memutuskan kontrak, dan orang banyak tahu lah kalau itu isu politis ya. Jadi isu HAM ini meletihkan gitu loh Pak. Tidak Bisa jujur, begitu. Ya. tidak jujur gitu, dan bagi perusahaan Indonesia ini sangat merugikan gitu. Nah, Ya. rugi berapa? Rugi banyak kan dulu yang Sinarmas, bahkan sahamnya aja juga jatuh kan. Ya. Nah, itu mengantisipasi hal seperti itu gimana Pak? Terima kasih. Makasih. Saya harus bilang ya, pertama-tama itu kalau kita belajar soal bagaimana gerakan sosial itu kemudian mereka mengengage perusahaan secara negatif ya dalam isu-isu kayak gini. Sebetulnya banyak penelitian yang sudah menyatakan bahwa ini bukan karena culpability. Culpability itu karena kesalahannya perusahaan kayak gitu, tapi karena strategic vulnerability. Karena kalau perusahaan yang itu yang diserang, maka seluruh industri akan berubah. Nah, tentu saja ya perusahaan yang diserang akan merasa jadi korban. Itu situasi yang oleh banyak diskusi ilmiah sebetulnya ditaruh. Nah, tetapi juga kan perusahaan tidak bisa tidak itu mempersiapkan diri atas berbagai risiko tersebut, atas kemungkinan krisis. Karena apa? Karena serangan itu. Ya karenanya yang dinyatakan oleh berbagai standar yang saya tampilin itu adalah tolong masukin HAM itu benar-benar ke dalam manajemen risikonya perusahaan. Kebanyakan perusahaan nggak masukin itu. Sehingga ketika misalnya risikonya beneran muncul, mereka terkaget-kaget nggak bisa merespons. Nah tentu saja kalau risiko HAM itu sudah masuk ke dalam manajemen risikonya perusahaan kemudian perlu melakukan sesuatu yang tadi dinyatakan due diligence dulu lah gitu. Kalau dari due diligence itu kemudian kelihatan mana yang mungkin rentan diserang, maka perusahaan kan perlu memperkuat di situ. Nah, itu yang jadi saya kira hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan supaya meminimalkan peluang diserang. Jadi lakukan due diligence dulu, kita akan tahu di mana perusahaan itu bisa punya kelemahan kayak gitu. Itu diperbaiki kayak gitu dan seterusnya. Nah, kalau sudah kejadian, tentu saja selain manajemen risiko, manajemen krisis gitu bahkan dilakukan oleh perusahaan, saya kira itu kan perusahaan punya tadi pertanyaan pertama gitu soal sustainability report. Itu perlu ditaruh tuh sebetulnya kejadiannya apaan ya. Itu jadi versinya perusahaan ada. Nah, kemudian kalau sustainability report itu baru muncul setahun sekali, tentu saja perusahaan perlu bikin rebuttal. Perusahaan perlu menjelaskan saat itu juga sebetulnya versinya perusahaan itu apa. Sehingga kalau perusahaan itu memberi informasi kepada publik soal apa yang terjadi menurut versi perusahaan, maka apa yang jadi serangan teman-teman LSM itu bukan jadi satu-satunya suara. Saya suka membayangkan gitu bahwa teman-teman LSM itu menyerang dengan cepat,
tetapi kemudian perusahaan lambat sekali merespons itu sehingga damage-nya terjadi. Itu yang membuat harga saham turun terus kayak gitu, saya kira karena perusahaan nggak cukup cepat merespons. Dan saya kira ada banyak petunjuk soal bagaimana seharusnya situasi krisis ini direspons ya. Kalau perusahaannya menyatakan nggak ada apa-apa, bahwa itu sepenuhnya fitnah, saya kira publik juga nggak percaya. Tapi coba kalau perusahaan misalnya mengajak pihak-pihak yang berkompeten beneran itu untuk ngecek, itu akan lain situasinya. Nah, tapi walaupun saya menyatakan hal ini, saya nggak mau bilang lagi-lagi gitu bahwa isu HAM ini sekedar dipolitisasi, karena ada banyak yang benar, tetapi perusahaan juga perlu bersiap-siap gitu kalau berhadapan dengan kemungkinan politisasi, kemungkinan fitnah gitu dengan mengatasnamakan HAM. Jadi itu yang perlu dilakukan. Makasih, Mbak. Makasih Pak. Lesson learn-nya sih seperti itu, cuman mengingat dulu korbannya agak banyak, jadi Ya, setuju banget. nyesal seperti itu. Makasih Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu Glorida. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Silakan, ada lagi? Iya. Pak Laude, Mbak Malia. Oh ya, boleh Pak Laude. Setelah itu Bapak Mardalina Syah ya Pak. Silakan Pak Laude. Ya, terima kasih Mbak Malia. Iya. Mas Jalal, makasih materinya cukup memberi inspiring buat kita, sekaligus insight yang cukup lengkap ya. Kalau melihat tadi paparannya sangat detail dan referensi dan sebagainya juga sangat banyak. Namun gini Mas Jalal, saya setuju itu kalau masuk di dalam manajemen risiko korporasi ya, korporat. Terutama karena saya di Kementerian SDM Mas Jalal. Menjadi hal yang sangat serius buat kami tentunya. Hanya tidak seluruh perusahaan biasanya kalau dia masuk dalam skema manajemen risiko itu pasti cost untuk ketika bicara mitigasi. Iya. Memang kami pun juga di government juga masih di dalam kita timbang gitu ya, karena ada seluruh perusahaan juga yang memiliki respon yang sama gitu atau concern yang sama gitu, concern yang sama. Dan sizing perusahaan juga kan berbeda-beda ya. Betul. Kecuali memang beberapa perusahaan yang sudah concern terhadap ESG, maka dia akan menjadikan itu hal yang menjadi main concern. Mungkin ada saran dari Mas Jalal nih buat kami di regulator, kira-kira apa yang breakthrough apa yang harus kita cari jalan tengahnya agar supaya masalah HAM ini menjadi seluruh concern buat pelaku usaha, terutama di ekstraktif industries di kami ya, di seluruh kami, agar supaya harapan kita bersama ini bisa menjadi lebih baik ke depan. Demikian Mas. Terima kasih Pak Laude. Ya kalau mau kalau mau cost efektif ya, yang saya bayangin ya, harusnya ketika bikin AMDAL itu udah masuk misalnya. Itu kan petunjuk due diligence-nya ICMM itu lengkap banget. Kalau misalnya ada saja satu pakar yang kerja di dalam AMDAL itu kemudian ditugaskan untuk bikin due diligence HAM, kemudian dia akan bisa dimasukin ke dalam matriks risikonya perusahaan. Dan saya setuju banget kalau ada di depan, sebetulnya mungkin matriks risikonya nggak akan, kalau 5x5 dia nggak akan ada di pojok kanan atas Pak, kalau ada di depan ya gitu. Jadi kemudian perusahaan mengelolanya dari depan itu kayaknya nggak akan mentok ke kanan atas. Yang sering kejadian kenapa HAM itu mentok dan nggak selesai dalam waktu lama, saya kira karena dari depan nggak siap-siap gitu aja. Jadi itulah pentingnya due diligence. Itu sebetulnya nggak mahal-mahal amat kayak gitu, dan itu bisa dilakukan.
Nah, kalau kemudian ketika AMDAL gitu misalnya udah lolos lagi, isu HAM nggak kelihatan gitu. Saya kira melakukan due diligence HAM itu juga bisa disatukan lagi-lagi dengan proses internal manajemen risiko. Apalagi kalau sudah ada berbagai isu sosial yang lain yang masuk ke dalam manajemen risikonya ini perusahaan. Nah, saya kira yang agak aneh buat saya itu kan sering banget perusahaan itu punya 2 atau bahkan 3 matriks risiko. Jadi teman-teman sosial punya matriks risiko sendiri, teman-teman lingkungan punya matriks risiko sendiri, kemudian teman-teman operasional punya matriks risiko sendiri. Jadi sebetulnya itu bukan matriks risiko perusahaan. Nah, coba kalau digabungin. Nah, itu akan sebetulnya teman-teman sosial itu banyak banget yang sudah memahami isu ini, tapi kemudian karena tidak disatukan matriks risikonya, maka dia kayak jadi proses yang terpisah, kayaknya harus diulang lagi gitu, padahal mungkin informasinya udah ada. Nah, saya kira teman-teman dari pemerintahan mungkin bisa mendorong itu dengan ketika prosesnya AMDAL kayak gitu ya, proses AMDALnya coba dorong due diligence HAM masuk ke dalam itu ketika bicara soal manajemen risiko, tolong ditunjukin kayak gitu ke teman-teman pertambangan gitu bahwa risiko HAM itu sama dengan atau jadi bagian dari resiko bisnis. Saya kira gitu kali, Pak. Makasih Mas Jalal ya. Mudah-mudahan nanti kita Sama-sama, bisa Pak. ketemu nih. Insya Allah. Iya, silakan Ibu Mardalina Syah. Iya, oke. Selamat siang semua, selamat siang Kang Jalal. Selamat siang, Mbak. Mungkin ini Kang, jadi lebih ke insight kali ya. Karena sebetulnya kalau ngomong soal human rights dan bisnis, karena saya backgroundnya HR, HRD ya. Nah sekarang ini yang selalu setiap dengar berita di media itu yang di depan mata dan bertubi-tubi kejadian dan kayaknya belum ada kayak mitigasinya, why gitu. Massive layoff Kang. Ya. Ini kayak barang yang biasa aja gitu kejadiannya. Padahal ini beribu-ribu bahkan jutaan orang kehilangan pekerjaan, seakan-akan ini tidak dipikirkan oleh perusahaan pada saat mereka melakukan inisiatif-inisiatif bisnis mereka gitu. Karena sebelumnya berdasarkan experience itu kan sering kejadian antara inisiatif perusahaan, visi mereka yang misalnya long term itu tidak mungkin yang seperti tadi kata Kang Jalal, resikonya itu tidak diletakkan di prioritas terkait hal-hal yang akan terjadi terhadap people-nya sendiri gitu. Nah, ini menurut saya bukan hal yang kayak tahu-tahu kejadian ribuan akan di layoff, ribuan akan datang lagi perusahaan lain untuk me-layoff juga. Sementara saya backgroundnya HRD itu kayak ngeri, setiap dengar itu ngeri, ini orang gimana ya gitu loh hidupnya ke depan gitu. Nah ini Kang, menurut saya di bisnis itu kenapa belum dipentingkan gitu loh, terkait misalnya katakanlah nggak usah kita bicara misalnya gajinya harus naik, tidak usah ngomong yang ideal, angka ideal, tetapi mereka bisa sustain, bisa lama, bisa bekerja long term, menurut saya lebih baik daripada kita over promise dan nantinya tuh tidak sanggup. Ketika inisiatif untuk 5 tahun, di 2 tahun pertama sudah nggak sanggup, akhirnya karyawan lagi yang jadi korban. Ini Kang, ini concern banget. Jadi saya pengen dapat insight aja Kang, gimana menurut Kang Jalal? Thank you Kang ya. Yang pertama gitu ya, kalau lihat ya tadi saya udah bilang secara umum HAM itu ya nggak masuk dalam matriks risiko kan kayak gitu ya. Banyak banget tuh yang mengabaikan. Tapi bukan kenapa-napa, itu karena lagi-lagi perusahaan itu banyak yang punya kecenderungan bikin matriks risiko 2 atau 3 biji kayak gitu. Jadi yang operasional sendiri dan itu yang biasanya dianggap sebagai matriks risikonya perusahaan, teman-teman lingkungan bikin sendiri, teman-teman sosial bikin sendiri nggak disatuin. Jadi kemudian ini nggak kelihatan kayak gitu di situ. Nah, ketika itu disatukan mungkin ngagetin kayak gitu. Itu yang pertama yang saya mau bilang. Yang kedua,
di industri ekstraktif, migas dan tambang terutama, itu yang namanya massive layoff itu juga nggak kelihatan di kepala kita. Kenapa? Karena banyak periode booming, satu kayak gitu. Yang kedua, itu selalu dianggap bahwa ini gajinya yang paling tinggi di antara sektor-sektor itu. Jadi ngomongin kesejahteraan itu kayak mau minta Iya, apa lagi gitu, mau minta apa iya. lagi gitu. Lawang udah yang paling tinggi kan gitu ya. Nah, yang ketiga, saya kira layoff paling banyak di dalam industri ekstraktif itu yang terjadi di kontraktor. Dan ini yang juga salah satu kelemahan lagi-lagi di dalam due diligence itu banyak banget yang bikin itu cuma di dalam perusahaannya sendiri. Jadi kalau yang terjadi adalah layoff kontraktor, ya bukan urusan gua gitu, nggak bener gitu. Karena lagi-lagi seluruh petunjuk itu menyatakan coba lakukan due diligence sepanjang rantai nilai. Nah, saya kira tiga hal ini itu beneran membuat di dalam industri ekstraktif concernnya Mbak jadi nggak kelihatan, Mbak. Nah, kita kayaknya perlu banget ngomongin ini terus-terusan kayak gitu karena satu ya yang seandainya yang di layoff itu ini juga apa namanya pekerja kontrak, eh, ya itu kan ada isu HAM juga di situ. Ya. Itu adalah isunya bisnis inti juga gitu loh, bukan karena yang di layoff adalah kontraktor kemudian bukan urusannya perusahaan kayak gitu. Yang ketiga, ya ini juga bikin reputasi buruk gitu buat perusahaan kan gitu. Kalau itu kemudian keluar beritanya dan sekarang nggak ada berita nggak keluar tuh nggak ada sekarang di dalam periode medsos gila-gilaan kayak sekarang. Nah, kita perlu ngomongin ini dengan jauh lebih lebih komprehensif, saya kira, dan mengingat gitu ya, di sisi yang lain dari pembicaraan ini adalah rekrutmen gila-gilaan juga, Ya. terutama yang terkait dengan perusahaan-perusahaan mineral yang terkait sama energi terbarukan. Tetapi pada saat yang sama rekrutmen tersebut biasanya nggak memasukkan atau sangat sedikit memasukkan tenaga kerja lokal kan. Ya. Ini semua kita bisa nyebutin berbagai lokasi di mana nikel pertambangan dan smelternya naik pesat, tenaga kerja bener-bener gila-gilaan direkrut. Kemudian kita bicara soal proporsi tenaga kerja lokal misalnya. Nah, dua sisi ini saya kira isu HAM-nya itu perlu dipikirin banget dan terima kasih Mbak buat ngangkat ini. Oke, thank you Kang. Nanti bisa lanjut kita. Oke. Baik, terima kasih Bu Mardalina. Apakah ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup seminar hari ini? Baik, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Jalal untuk pemaparannya hari ini. Makasih teman-teman semua. Ya. Senang banget ketemu dan bisa ngobrol. Iya, ini saya bacakan kesimpulan singkatnya Bapak Ibu ya perihal topik hari ini. Ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jalal, isu HAM menjadi salah satu fokus perhatian dalam menilai reputasi perusahaan, di mana kita harus pantau terus dan perkembangan isu HAM, terutama yang terkait dengan industri dan lokasi. Untuk itu, tanggung jawab perusahaan perihal HAM itu adalah pertama mencegah adanya pelanggaran, dan apabila kalau sudah terjadi, bagaimana mengatasinya. Ada 3 cakupan perusahaan dalam menghormati HAM. Yang pertama, membuat peraturan, kebijakan, komitmen yang menegakkan HAM. Yang kedua ada human right due diligence atau melakukan uji tuntas HAM. Dan yang ketiga, mekanisme untuk mengajukan keluhan dan mekanisme penyelesaian atau remedi. Identifikasi dampak HAM oleh perusahaan itu ada 2, yaitu lakukan stakeholder mapping, dan yang kedua, stakeholder ditempatkan di rantai nilai. Saat ini sudah tersedia beragam standar, kerangka, dan praktik terbaik global terkait HAM untuk industri ekstraktif. Maka dari itu kita harus mempelajari dan memanfaatkan secara seksama. Baik, semoga ke depannya kita ada diskusi lagi ya Pak Jalal ya perihal HAM ini. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, untuk workshop di bulan depan itu kita akan membahas tentang sustainability risk management
oleh Eksekutif Director ICSP yaitu Ibu Nora. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jalal untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semua untuk yang sudah bergabung. Sampai bertemu di workshop bulan depan. Saya izin tutup Zoom-nya Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih semua. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu.